Bab 1595. Ini bagus. Black Mamba menyeringai lebar saat dia melihat situasinya meningkat. Black Mamba hanya bermaksud mengganggu Iwan, tetapi Iwan terlalu sombong. Dia tidak hanya menolak untuk bekerja sama, tetapi Iwan juga memprovokasi orang-orang di Departemen Keamanan Nasional dengan menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke organisasi Drakmar. Black Mamba tidak bisa tidak untuk berfantasi tentang Iwan yang berkelahi dengan dua para penjaga. Begitu organisasi Drakmar ikut campur, Black Mamba mungkin memiliki kesempatan untuk mencuri mutiara spiritual dari Iwan. Namun sebelum Black Mamba bisa sepenuhnya membayangkan fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terguncang. Kamu Kapten Susilo kan? Ini rencana saya. Lihat sendiri apakah aku punya hak untuk memasuki markas organisasi Drakmar. Iwan tahu bahwa para penjaga berbalik melawannya karena perkataan Black Mamba dan tidak repot-repot membuang waktu untuk berdebat. Iwan lalu melemparkan rencana seukuran kartu kredit kepada Kapten Susilo. Rencana itu terbuat dari bahan yang menyerupai besi dan kayu dengan tulisan naga diukir di dalamnya. Rencana penjaga naga. Kapten Susilo pun terkejut dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, Kapten Susilo menyadari bahwa dia memegang rencana penjaga naga, tanda pengenal anggota organisasi Drakmar. Salam Tuan, Kapten Susilo sadar dan langsung membungkuk kepada Iwan. Departemen Keamanan Nasional bekerja untuk organisasi Drakmar, dan karena Iwan adalah anggota organisasi Drakmar, itu menjadikannya atasan penjaga dan Kapten Susilo tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Salam Tuan, penjaga lainnya mengikuti meskipun mereka terkejut. Apa? Iwan, apakah kamu anggota organisasi Drakmar? Bagaimana ini mungkin? Black Mamba benar-benar tercengang. Black Mamba tadi berpikir bahwa adalah bodoh bagi Iwan untuk menyerahkannya ke organisasi Drakmar, dan bahkan telah berfantasi tentang kemungkinan praktisi bela diri di organisasi Drakmar melenyapkan Iwan, memberinya kesempatan untuk mendapatkan mutiara spiritual. Yang mengejutkannya adalah Iwan merupakan penjaga naga dari organisasi Drakmar dan dialah yang paling bodoh. Black Mamba, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Aku ingin tahu apa lagi yang mampu kamu lakukan. Iwan pun mengejek dan mengamati Black Mamba seolah-olah sedang melihat badut. Memang benar Black Mamba itu bodoh karena mencoba mempermainkan Departemen Keamanan Nasional untuk menentangnya. Bab 1596. Itu tidak mungkin, ini tidak nyata. Black Mamba memucat karena semua kekuatan terkuras darinya, dan Black Mamba terjatuh ke tanah. Black Mamba tidak tahu banyak tentang Iwan, tetapi Charlie memberinya informasi rinci tentang Iwan sebelum Black Mamba dikirim untuk membunuh Iwan. Tertulis di dokumen bahwa Iwan hanyalah kerabat keluarga Salim, tidak hanya dia lemah, tetapi Iwan juga berasal dari kota kecil dan tidak mendapat dukungan di wilayah selatan. Namun Iwan tidak hanya membunuh Asmodeus yang sangat kuat, Iwan membuktikan dirinya sebagai penjaga naga dari organisasi Drakmar. Black Mamba tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dengan pengaruh dan kekuatan seperti itu akan disebut lemah, dan Black Mamba membenci Charlie karena telah menyesatkannya. Tuan, kami tidak tahu tentang Anda, kami mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda, kata Kapten Susilo sebelum menyerahkan kembali rencana penjaga naga kepada Iwan dengan hormat. Penjaga lainnya, terutama keduanya yang berinteraksi dengan Iwan di awal, merasa gugup untuk menyinggung Iwan. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku muncul di sini, jadi biasanya kamu tidak mengenalku. Iwan menggelengkan kepalanya dan melemparkan tubuh yang terbungkus selimut ke tanah. Kapten Susilo, mayat Asmodeus ada di dalam, dan saya ingin menukarnya dengan poin kontribusi. Bagaimana aku melakukan hal itu? Iwan pun bertanya. Apa Asmodeus? Tuan, apakah Anda berbicara tentang Asmodeus yang sama, yang merupakan salah satu dari 8 penjahat top di Yanbe? Kapten Susilo terkejut dan sebelum Iwan sempat menjawab, Kapten Susilo membuka lipatan selimut dan melihat tubuh Asmodeus yang tak bernyawa di dalam. Melalui topeng iblis yang menutupi separuh wajahnya, Kapten Susilo langsung menari Asmodeus. Itu Asmodeus? Tuan, apakah Anda membunuhnya? Kapten Susilo terengah-engah saat dia bertanya dengan tidak percaya. Yang lain juga sama terkejutnya dan saling melongo. Ya, itu benar, Iwan pun mengangguk. Apa? Kapten Susilo dan penjaga lainnya terguncang sampai ke inti. Sebagai anggota Departemen Keamanan Nasional, mereka tahu banyak tentang Asmodeus.
Asmodeus tidak hanya telah mencapai semi yang munah, namun Asmodeus juga dikenal licik dan pandai menutupi jejaknya. Selain itu, Asmodeus memiliki harta yang sangat langka yang bernama Cut of Doom, yang membuatnya semakin tangguh. Oleh karena itu, meskipun upaya organisasi Drakmar dalam menyergap Asmodeus, mereka gagal total, dan bahkan 2 praktisi bela diri tewas di tangan Asmodeus dalam prosesnya. Di luar pemahaman mereka bagaimana pemuda seperti Iwan mampu membunuh seseorang yang begitu kuat dan kejam. Kapten Susilo, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana cara saya mendapatkan poin kontribusi? Iwan bertanya menarik perhatian Kapten Susilo kembali kepadanya. Bab 1597. Pak, sesuai prosedur standar kami perlu mengumpulkan sampel dari tubuh, seperti sidik jari untuk memverifikasi identitasnya. Setelah kami memastikan identitasnya, kami akan mengeluarkan laporan untuk Anda. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkannya kepada organisasi Drakmar. Jelas Kapten Susilo secara singkat. Meskipun Kapten Susilo yakin bahwa dia sedang melihat tubuh Asmodeus, jika dilihat dari bentuk, tinggi, dan fisik lainnya dari tubuh tersebut, Departemen Keamanan Nasional tetap wajib melakukan tes untuk membandingkan sampel yang ditinggalkan Asmodeus di TKP sebelumnya. Lagi pula, tugas Departemen Keamanan Nasional adalah mengurus tugas-tugas organisasi Drakmar. Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu. Iwan pun mengangguk. Kapten Susilo mengangguk dan menoleh ke bawahannya. Tony, ambil tubuh ini dan diidentifikasi. Ya baik Pak. Keluarga penjaga itu segera membawa pergi tubuh Asmodeus dan Kapten Susilo kembali menghadap Iwan. Tuan, mohon istirahat di kantor. Setelah laporannya keluar, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Oh baiklah, tentu. Ini adalah Black Mamba. Suruh anak buahmu menguncinya sekarang. Iwan menunjuk ke arah Black Mamba yang masih duduk di tanah. Ya baik Pak. Kapten Susilo langsung memberi isyarat kepada bawahannya untuk menangkap Black Mamba. Black Mamba langsung sadar dan melihat bagaimana dia akan dipenjara. Black Mamba pun memprotes. Iwan, meskipun kamu adalah anggota organisasi Drakmar, aku belum melakukan apapun yang dapat dihukum dengan penjara. Sudah hukum bilang, kamu dikurung karena menyerangku 2 kali. Itu seharusnya lebih dari cukup. Iwan pun mencibir. Tentu, aku memang menyerangmu, tetapi kamu tidak mengalami cedera apapun kan? Ini dianggap duel biasa antara praktisi bela diri. Dan kamu tidak berhak mengurungku karena hal itu. Black Mamba membantah. Tujuan utamanya menyerang Iwan adalah untuk membunuhnya, tetapi karena Iwan adalah anggota organisasi Drakmar, Black Mamba tahu lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya tentang niatnya. Jadi, Black Mamba hanya menggambarkan serangan itu sebagai duel. Duel hanyalah pertarungan antara 2 seniman bela diri dan karena Iwan tidak menderita cedera apapun, tidak ada alasan bagi organisasi Drakmar untuk memenjarakannya. Black Mamba, kamu tidak tahu malu. Aku pernah melihat preman berkulit tebal sebelumnya, tetapi belum pernah ada yang sepertimu. Iwan, organisasi Drakmar selalu adil dan kamu akan melepaskan saya jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda. Kalau tidak, aku akan melaporkan kepada penjaga naga pangkat emas dari organisasi Drakmar bahwa kamu telah menyalahgunakan kekuatanmu. Black Mamba mengancam. Black Mamba adalah bagian dari kekuatan utama yang bekerja di wilayah selatan dan mengetahui banyak tentang organisasi Drakmar. Level yang berbeda para penjaga naga bekerja untuk organisasi Drakmar, dan Iwan tidak memiliki kelas sama sekali dalam gelarnya. Setelah penjaga naga biasa, di atasnya lagi adalah penjaga naga emas, lalu penjaga naga platinum. Jika Iwan berusaha menangkapnya, Black Mamba selalu bisa melaporkan Iwan ke penjaga naga emas atau penjaga naga platinum.